Kuliah itu scam. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi lahir dari keresahan yang nyata. Biaya pendidikan semakin tinggi, sementara hasilnya sering dipertanyakan. Namun, sebelum menilai masa kini, sejarah mengajak kita mundur ke belakang. Karena pendidikan tinggi tidak lahir dari sistem bisnis, melainkan dari kebutuhan manusia untuk memahami dunia. Yuk, kita ikuti sejarahnya bersama Salshe Digital, belajar asik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jauh sebelum ada gedung kampus, jauh sebelum ada ijazah dan gelar, manusia sudah membangun ruang belajar. Sekitar 387 tahun sebelum Masehi, Plato mendirikan akademia di Athena, bukan sebagai institusi komersial, melainkan tempat bertanya, berdiskusi, dan melatih cara berpikir. Belajar saat itu bukan tentang pekerjaan, tetapi tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana menjadi manusia yang mampu berpikir kritis. Beberapa abad kemudian, Aristoteles mendirikan Lyceum. Ilmu mulai dikelompokkan, diamati, dan diajarkan secara sistematis. Inilah cikal bakal pendidikan tinggi. Ruang untuk ilmu berkembang, bukan ruang untuk transaksi. Memasuki abad ke-7 Masehi, tradisi keilmuan tumbuh pesat di dunia Islam. Masjid, rumah ilmuwan, dan perpustakaan menjadi pusat belajar terbuka. Ilmu agama, filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi dipelajari berdampingan. Pada tahun 859 Masehi, Universitas Al-Qarawiyyin berdiri di Fez, Maroko. Ia dikenal sebagai universitas tertua yang masih beroperasi hingga hari ini. Belajar di sana bukan hanya soal agama, tetapi juga bahasa, sains, dan hukum. Ilmu dipandang sebagai amanah, bukan komoditas. Pada abad ke-11, Madrasah Nizamiyah didirikan di Baghdad. Untuk pertama kalinya, pendidikan tinggi dikelola secara terstruktur. Ada kurikulum, ada pengajar tetap, dan ada pembiayaan dari negara. Ini penting. Biaya pendidikan sudah ada sejak dulu, tetapi tujuannya bukan keuntungan, melainkan keberlanjutan ilmu. Sementara itu, di Eropa, universitas mulai lahir pada abad ke-11 dan ke-12. Universitas Bologna, Paris, dan Oxford tumbuh dari komunitas ilmuwan yang ingin belajar secara mandiri. Fokus awalnya adalah hukum, kedokteran, dan teologi. Ilmu yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Disinilah konsep kuliah mulai terbentuk. Belajar formal dengan pengajar khusus dan pengakuan keilmuan. Perubahan besar terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 saat dunia memasuki revolusi industri. Mesin uap, pabrik, dan teknologi mengubah cara manusia bekerja, dan pendidikan pun ikut berubah. Universitas tidak lagi hanya mengajarkan filsafat dan hukum, tetapi juga teknik, sains, dan ilmu terapan. Laboratorium dibangun, peralatan mahal dibutuhkan, ilmu pengetahuan mulai terhubung dengan industri. Disinilah pendidikan tinggi menjadi lebih mahal, bukan karena niat menipu, tetapi karena kebutuhan fasilitas yang semakin kompleks. Sejak saat itu, kuliah mulai dipandang sebagai jalur menuju pekerjaan. Fungsi pendidikan bergeser dari ruang kontemplasi menjadi alat mobilitas sosial. Pada abad ke-20, universitas berkembang pesat.
Negara, industri, dan masyarakat sama-sama bergantung padanya. Dokter, insinyur, guru, dan peneliti lahir dari pendidikan tinggi. Namun bersamaan dengan itu, ketimpangan mulai terlihat. Tidak semua orang memiliki akses yang sama. Biaya, lokasi, dan sistem menjadi penghalang. Disinilah muncul anggapan, apakah kuliah masih relevan? Apakah kuliah hanya menghabiskan uang? Sejarah memberi jawaban yang lebih jujur. Kuliah bukanlah penipuan. Ia tidak pernah dirancang untuk mengeksploitasi. Yang bermasalah bukan konsep kuliahnya, melainkan akses dan sistemnya. Hari ini, kuliah memang bukan satu-satunya jalan. Banyak keterampilan bisa dipelajari di luar kampus. Dan itu sah. Sejarah tidak pernah mengatakan bahwa semua orang harus kuliah. Namun, sejarah juga menunjukkan pendidikan tinggi adalah salah satu pilar peradaban. Ia melahirkan ilmu, menjaga pengetahuan, dan mendorong kemajuan. Maka pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah kuliah itu scam, tetapi bagaimana kita memastikan pendidikan tetap adil dan terjangkau. Karena tantangan kita hari ini bukan membuang kuliah, bukan menghapus kuliah, melainkan memperbaikinya. Agar pendidikan tinggi tidak menjadi hak segelintir orang. Karena sejak awal sejarahnya, ilmu tidak pernah dimaksudkan untuk dimonopoli. Dan setiap manusia berhak memiliki akses untuk belajar setinggi mungkin. Sekarang giliran kamu. Ceritakan perjuanganmu untuk bisa kuliah atau alasan kenapa kamu memilih jalan lain. Karena setiap cerita layak untuk didengar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu jadi tahu fakta-fakta unik yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!